Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di Paman Ternak Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman setia dari Paman Ternak yang sudah menonton video saya sebelumnya. Oke, pada konten kali ini saya akan mengulas sedikit kisah dari domba Texel yang ada di Indonesia. Nah, berbisnis domba Texel atau beternak domba Texel. Domba Texel itu domba yang memiliki bulu wool keriting-keriting agak tebal. Dari sini, dari ujung kepala memanjang sampai ke ekor. Nah, domba Texel sendiri ini memiliki ciri khas yang beda dari domba yang lainnya. Nah, kalau yang sebelah ini ada domba lokal. Nah, di sini ada domba Texel, dan ini juga ada silangan dari domba merino atau yang betina dari domba lokal, sedangkan yang pejantan dari domba merino. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini baru sekitar umur 2 sampai 2 menuju 3 bulan up. Nah, domba Texel, tahu nggak sih domba Texel? Nah, domba Texel itu berasal dari mana sih? Nah, perlu diketahui domba Texel berasal dari Pulau Texel. Nah, di mana sih Pulau Texel? Di Amerika? Bukan. Domba Texel berasal dari Pulau Texel, yaitu pulau yang berada di Belanda. Kapan sih pertama kali domba Texel masuk ke Indonesia? Nah, domba Texel pertama kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 1954 sampai 1955 atau 10 tahun setelah negara kita merdeka. Ya betul, Texel itu Belanda. Jadi pemerintah pada waktu itu sekitar tahun 1954 atau 1955 itu mendatangkan sekitar 500 ekor yang jos, yang unggul, dipindah ke negara kita tercinta. Apa ya? Negara Indonesia. Nah, ini dengan konsep mau mengembangkan atau mengembangbiakan 100 ekor dialokasikan ke beberapa provinsi di Indonesia. Nah, ada Jawa Barat, ada juga Jawa Tengah, dan provinsi yang lainnya. Nah, wilayah kebagian itu wilayah yang dataran tinggi. Nah, terutama yang di lereng-lereng gunung. Nah, kebetulan saya berasal dari daerah Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas kebagian yaitu daerah Baturaden. Nah, Baturaden itu ujung utara dari dari Kabupaten Banyumas. Nah, selain dari Kabupaten Banyumas, itu juga ada Tawangmangu, Solo, dan sekitarnya. Oke, akan tetapi di daerah yang pertama didatangi itu belum bisa berkembang pesat. Akhirnya 2 tahun kemudian tuh dipindahkan ke daerah Wonosobo. Nah, di Wonosobo ini, waduh, ini kenapa ini nanduk-nanduk lah buat teman-teman. Ini kalau ini namanya domba Garut, domba yang berasal dari daerah Garut. Nah, untuk sejarah dari domba Garut ntar kita bikinin next video, oke? Nah, sementara kita bahas dulu tentang dunia atau domba Texel. Nah, sampai tadi di mana ya? Di Wonosobo. Nah, di sini di daerah Wonosobo pengembangan domba Texel berkembang secara drastis. Ya, karena mungkin alam atau iklim di daerah Wonosobo itu sangat cocok dengan domba Texel ini. Nah, domba Texel sendiri berkembang di Wonosobo. Pada akhirnya sekitar tahun 2006, populasi domba Texel yang tadinya atau dulunya itu cuma 500 ekor mencapai 8 ribuan atau hampir mencapai angka 9.000 ekor. Nah,
itu sejarahnya, sedikit sejarah kisah dari domba Texel masuk ke Indonesia. Nah, ini yang ada di depan teman-teman semuanya. Ini saya didatangkan langsung dari Wonosobo. Itu dari siapa itu, nama kanannya saya lupa. Karena ini kakak saya yang pergi ke sana. Kebetulan waktu beli saya nggak sedang di luar kota, nggak ada di rumah. Ya, dari bentuknya udah kelihatan sendiri ya. Domba segede ini, setinggi ini. Bagaimana sih harganya? Nah, untuk harga sudah pasti fantastis. Nah, sudah bisa bedain kan, ini domba lokal, ini juga lokal. Nah, ini lokal, di sini juga lokal, di sana juga ada domba lokal. Nah, jelas kelihatan kan perbedaannya sangat drastis. Nah, untuk harga sendiri, domba Texel ukuran sudah dewasa atau siap produksi itu harganya lumayan fantastis, sekitar dari 5 juta sampai 10 juta, maaf. Mungkin itu saja video kali ini, sekilas tentang sejarah atau apa ya namanya ya, kisah dari si domba Texel yang berasal dari Pulau Texel Belanda masuk ke Indonesia dan sampai masuk ke kandang kami yang ada di Purwokerto. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton setia dari Paman Ternak Channel. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran rezekinya. Nah, ini kan lumayan. Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari Paman Ternak, salam arit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar fam, jos.